saya Wirawan Cipta Nugroho. Saya adalah seorang dosen di program studi pendidikan kimia Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini saya akan menampilkan micro teaching sebagai salah satu syarat dalam pengajuan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT PKT di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya pilih dalam kegiatan micro teaching kali ini adalah mata kuliah Kimia Anorganik 1 yang ada di semester 2, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Kemudian metode pembelajaran yang diambil adalah problem based learning yang meliputi ceramah, studi kasus, dan kolaborasi. Sistem kuliah yang saya pilih adalah luring atau offline, dan referensi yang saya gunakan adalah buku Inorganic Chemistry karangan Catherine Housecroft dan Alan G. Sharp, serta Shiver and Atkins Inorganic Chemistry kalangan Peter Atkins dan kawan-kawan. Secara garis besar, Kimia Anorganik 1 membahas 4 subjek yang meliputi struktur atom, dasar-dasar pembentukan molekul, simetri molekul, dan ikatan molekul yang terdiri dari atom yang berbeda atau polyatomic molecules. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah Kimia Anorganik 1 adalah mahasiswa menguasai dasar ilmu pengetahuan alam yang relevan dengan ilmu kimia, meliputi kimia anorganik, kimia organik, kimia fisika, kimia analitik, serta biokimia. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia berbasis IPTEK sesuai standar dan penilaian sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan pada abad ke-21. Selain itu, para peserta didik juga diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif dan berpikir secara logis. Yang terakhir, para peserta didik diekspektasikan dapat mengembangkan nilai berdasarkan keahlian secara mandiri dan berkelanjutan dengan menginternalisasi nilai-nilai, norma, etika akademik, tanggung jawab profesi, kewirausahaan, serta kecakapan hidup atau life skill. Sedangkan capaian mata kuliah yang diharapkan pada subjek Kimia Anorganik 1 adalah mahasiswa dapat mengkaji konsep dan prinsip struktur atom, kemudian mengidentifikasi konsep model atom, kemudian memahami sistem periodik unsur baik klasik dan modern, karakter atom dalam sistem periodik unsur, konsep kimia fisika unsur dalam tabel periodik, kemudian simetri molekul, orientasi molekul, dan identifikasi pembentukan senyawa atau molekul dari hibridisasi unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik. Adapun basis penilaian yang digunakan dalam kuliah Kimia Anorganik 1 meliputi aktivitas partisipatif sebesar 20%, hasil proyek juga 20%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Sekian deskripsi dari mata kuliah Kimia Anorganik 1. Selanjutnya silakan melihat video micro teaching lebih lanjut. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya yang kita namakan sebagai molecular symmetry. Oke, sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya akan tunjukkan 2 buku referensi yang akan saya gunakan dalam kuliah ini. Tentu saja saya membebaskan pada kalian untuk memilih buku yang ingin kalian gunakan, tapi saya banyak mengambil materi dari bukunya
Catherine Housecroft and Alan G. Sharp dan Peter Atkins. Dua-duanya judulnya adalah Inorganic Chemistry. Buku edisi keempat yang saya tampilkan di sini sebenarnya edisi kelima sudah muncul. Inorganic Chemistry juga sudah ada ya, yang edisi kelima. Ya, untuk kimia anorganik, ya kimia anorganik 1, kita akan mulai dari yang paling fundamental, paling dasar, yaitu kita akan belajar tentang atomic structure yang sudah tentu Anda kuasai. Kemudian masuk ke dalam basic principles of molecules, ya, prinsip-prinsip dasar dari molekul, bagaimana molekul itu terbentuk dari dua atom yang untuk yang kedua kita akan belajar dari dua atom yang sama, ya. Jadi dua atom yang identik, misalnya hidrogen, kemudian nitrogen, bagaimana overlapping dari energinya, bagaimana susunan dari energi levelnya, ya. Setelah kita belajar basic-basic dari molekul, sebelum kita masuk ke bonding in polyatomic molecules, kita masuk dulu ke dalam yang disebut sebagai molecular symmetry. Karena nanti pada intinya, ketika kalian akan belajar polyatomic molecules, kita juga mempertimbangkan bagaimana simetri tersebut sesuai sehingga memungkinkan sebuah molekul yang terdiri dari multi atom untuk terbentuk, ya. Jadi kita sebelum masuk ke sana kita belajar tentang molecular symmetry. Dan pada dasarnya molecular symmetry adalah topik yang cukup menarik, ya. Karena dalam kenyataannya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam tubuh kita, ya, dia akan prefer, ya, akan lebih menyukai misalnya molekul-molekul yang mempunyai orientasi tertentu, ya. Kadang-kadang ada dua molekul tapi mempunyai simetri yang berbeda, hanya satu simetri yang misalnya berperan terhadap tubuh kita. Misalnya kalau kalian tahu tentang L-dopa, D-dopa, dan segalanya. Molecular symmetry adalah topik yang relatif cukup abstrak menurut saya. Mungkin bukan cukup abstrak, ya, tapi perlu imajinasi, ya, imajinasi ruang. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada mahasiswa untuk setelah kuliah gitu, ya, untuk setelah bosan dengan TikTok gitu, silakanlah kalian masuk sekali-sekali tengoklah yang sudah ditulis oleh atau dibuat oleh Otterbein, ya. Jadi Otterbein University, mereka membuat suatu website yang didedikasikan terhadap bagaimana sebuah simetri tersebut beroperasi dalam ruang, dan itu sangat interaktif. Kalian bisa geser-geser dengan mouse, ya, dengan kursor. Anda bisa bisa melihat orientasi dari sebuah molekul dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke molecular symmetry, yang ingin saya tanyakan, dulu sudah belajar di bab sebelumnya tentang bagaimana bagaimana sebuah molekul terbentuk, ya. Pertanyaan saya adalah, apa struktur molekul, struktur ruang, geometri dari CO2 dan SO2? Mungkin ada yang tahu? Ya, Mas Reza. Iya, betul. Pertanyaan saya, kenapa yang SO2 bengkok, yang CO2-nya linear? Karena yang SO2-nya itu ada pasangan elektron bebasnya di atom pusat. Iya, 100, ya. Jadi, ya, walaupun C dan S sama-sama mengikat dua atom O, tapi mereka mempunyai bentuk molekul yang berbeda, ya. Walaupun dalam kenyataannya misalnya C, ya, kalau kita ngomong soal Lewis structure, ya, jadi menandakan bahwa kalian cukup memahami tentang VSEPR, ya, valential repulsions, ya, electron pair repulsion, ya. Kalau CO2, ya, dia punya 4 elektron yang kemudian berpasangan dengan O, ya. Itu juga dengan O yang lainnya. Saya agak salah nulis begini, ya. Sedangkan SO2 hal yang sama.
Ya. Ya, sehingga boleh dibilang ya bahwa baik SO2 dan CO2 kalau kita lihat secara Lewis structure dia tidak punya banyak perbedaan ya. Jadi Lewis structure yang kalian dapatkan di awal kuliah itu tidak sama sekali tidak mencerminkan bagaimana sih bentuk sebenarnya dari molekul tersebut dalam ruangan. Ya, kemudian ide Lewis structure ini bagus untuk menggambarkan bagaimana ikatan antar atom membentuk sebuah molekul. Tapi ternyata saintis membutuhkan instrumen lain untuk mendeskripsikan secara lebih jelas bagaimana sebuah molekul tersebut terbentuk. Ya, seperti yang sudah dijawab oleh Rian tadi bahwa CO2 karena tidak mempunyai pasangan elektron bebas sehingga dia membentuk linear, tapi SO2 karena ada elektron bebas ya, sehingga elektron bebas tersebut dia mendorong ikatan untuk karena elektron bebas itu dua elektron bebasnya tidak mau saling nempel gitu ya, sehingga dia agak mendorongnya, sehingga terbentuklah band. Hal yang sama juga ada terjadi misalnya pada air ya, misalnya air. Ya, air adalah H2O. Ya, yang paling gampang mungkin kita beri contoh adalah air ya. Dua elektron ini dia nggak mau deketan, dia selalu ingin. Nah, karena dia menjauh, dia akan mendorong ini semakin menjauh. Ya. Oke, dengan Anda sudah mempelajari yang disebut yang kita kenal sebagai VSIPR, ini membuka gerbang menuju topik simetri. Ya. Jadi simetri, ya, apa kira-kira arti dari simetri? Kalau ada yang tahu? Sama. Apalagi presisi, apalagi? Iya, tidak berubah sebenarnya ya. Jadi simetri itu identik dengan kata ini, indistinguishable. Tidak bisa distinguish, tidak bisa dibedakan. Contohnya kita punya atom BF3 ya. Kalau kemudian Anda kenal juga misalnya AlCl3, aluminium triklorida, AlCl3. Ya, ini adalah salah satu contoh yang sangat sederhana dari simetri. Ya, nanti kita akan belajar ada beberapa tipe simetri. Kita mulai dulu dari tipe yang paling sederhana yang disebut dengan tipe rotasi, ya, rotasi, rotating, ya. BF3 atau boron trifluorida kalau kita ya, ini adalah molekul BF3. Semuanya identik F ini, nggak ada yang berbeda satu sama lain. Hanya saya untuk memudahkan, saya kasih indeks A, B, dan C. Ya. BF3 ini mempunyai struktur molekul apa? Trigonal planar ya. Trigonal planar. Jadi kalau Anda punya kertas, ya, maka dia semuanya ada di permukaan kertas tersebut ya. Trigonal planar. Ya. Kalau BF3 ini ya, kita berikan sebuah sumbu ya, sebuah sumbu putar, sumbu rotasi tepat di atom B, tegak lurus dari bidang ya. Ini bidangnya. Nah, ini sumbunya. Ya, dan ini tegak lurus terhadap bidang. Ya. Kemudian ini kita putar. Ya. Kita putar. Maka ketika Anda putar trigonal planar, maka ini punya sudut berapa ini? 100. Ini sama ya? Sekarang kalau ini saya putar sebesar 120 derajat, apa yang kita lihat? Maka FC di sini akan pindah ke sini ya. FB sini pindah sini, FA-nya pindah sini ya. Berarti kita akan mempunyai di sini adalah FA, FC. Kalau sekali lagi kita putar sebesar 120 derajat, gitu ya, maka kita akan mempunyai konfigurasi
Sini apa nih? Sini adalah FC, FB. Kalau kita putar lagi, balik lagi. Nah, sekarang masuk istilah simetri. Maka, kalau kita mengacu pada simetri putarnya, ya, ketika kita punya BF3, kemudian kita kasih sumbu pas di tengah-tengah B, tegak lurus bidang, maka ketika kita putar sebanyak 120 derajat, ya, sejauh 120 derajat putarannya, maka dia akan mempunyai 3 simetri putar. Artinya apa? Bentuk ini ya, adalah bentuk yang tidak bisa dibedakan. Ya. Makanya saya kasih pembeda di sini, A, B, C. Kalau saya nggak kasih pembeda, kalian bingung. Ya. Tapi ini hanya untuk mengatakan bahwa ini nggak bisa dibedakan satu sama lain. Ya. Sehingga kalau kita kasih dia sumbu putarnya di sini, kita putar sejauh 120 derajat, ya, maka kita mempunyai 3 simetri putar. Ya. Karena 3 simetri putar, biasanya orang kimia itu senangnya membuat kesepakatan. Ya, kesepakatannya disebut sebagai simetri putar, itu disebut sebagai C. Karena ada 3 bentuk simetri, maka ini adalah C3. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apa yang terjadi ketika atom, salah satu atom, diganti? BF3, salah satu F-nya saya ganti dengan H. Kira-kira apakah ada simetri putar yang hilang? Menurut kalian gimana? Kalau saya ganti F-nya, C3-nya hilang. Tinggal C2. Kenapa bisa hilang? Ya, karena ada satu atom F yang diganti oleh H, ya. Sehingga interaksinya mereka berbeda, ya. Sehingga sudut antara harusnya F BF yang tadinya 120 dengan adanya H dia akan sedikit lebih lebar, ya. Sehingga kalau kalian putar ini sebesar 120 derajat, ini nggak akan pas. Ngerti nggak? Ya. Jadi Anda harus putar berapa derajat? 360 derajat. Baru dia balik lagi ke mempunyai bentuk yang identik, yang tidak bisa dibedakan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sumbu yang mana? Di mana kita meletakkan sumbu putar untuk ini sehingga kita bisa mendapatkan simetri? Di mana? Yang kayak tadi, ya. Jadi di sini ya. Sepanjang BH. Sepanjang BH ya. Sepanjang BH. Nah, kalau ini Anda putar 120 derajat, FA, FB, maka Anda akan mendapatkan gitu. Ups. Ya, sehingga untuk molekul BF2H kita hanya mempunyai 3 enggak dong. Hanya punya 1 C2. 1 C2. Ya. Berarti yang hilang apa aja? Kita kehilangan C3, kita kehilangan 2C2. Ya. Jadi kita hanya punya 1 simetri putar sekarang. Ya. Gitu bagaimana pentingnya atom dalam mempengaruhi bentuk-bentuk simetri. VSEPR. Nah, ini. Sekarang kita harus menentukan tadi. Molekulnya ada XeF4, ada CF4. Kita mulai CF4. CF4. Kira-kira bentuk molekulnya apa? Tetrahedral. Ya. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Berapa elektron pair?
Elektron pairnya berapa? Free elektron pairnya. Pasangan elektron bebas. Pasangan elektron satu. Kira-kira dari gambar itu yang mana? Seesaw atau jungkat-jungkit ya? Jungkat-jungkit. Jadi S4 adalah seesaw. Terus apa lagi tadi? Sisa ini BF4 minus. Kalau BF4 minus apa? Kalau ada minus berarti tambahan 1 elektron. B harusnya berapa? 3. Tambahan 1 elektron jadi 4. Tetrahedral. Ya, jadi gas mulia itu sebenarnya tidak butuh. Sudah tidak perlu mengikat, memberikan, mereka udah dalam kondisi stabil, memenuhi aturan oktet. 8 elektronnya. Lah kok bisa ada? Ditemukan loh XF4 itu. Ya. Dia berupa kristal. Ya. Kenapa? Ya. Kalau Anda belajar struktur atom, kalau kita berjalan pada tabel periodik dari atas ke bawah, apa yang terjadi? Properti apa yang berubah? Elektronegatifnya makin rendah. Habis itu apa lagi? Jari-jari itu makin besar. Nah, unsur-unsur ini harusnya dia udah nggak berikatan lagi dengan molekul, dengan atom lain, tapi kadang-kadang anomali itu terjadi, ya. Ya. Jadi Xe jari-jarinya gimana? Besar. Dibanding helium besar sekali, ya. Mungkin Xe kulit terluarnya itu ada di Kutoarjo. Ya. Begitu jauh sekali dari inti atomnya, ya. Nah, karena begitu jauh dari inti atomnya, maka apa yang terjadi? Kalau kata hukum Coulomb, bahwa gaya tarik-menarik antara dua muatan adalah F sama dengan K Q A Q B dibagi R kuadrat. F ini menurun dengan jarak dikuadratin, bayangin. Ya. Jadi gayanya itu makin melemah sebesar 1/R kuadrat, ya. Kalau jaraknya kalian bisa bayangkan 1 2 3. Ini 1/R, ini 1/R kuadrat. Kalau 1 ini 1, setengah, sepertiga. Coba kalau 1/R kuadrat, ini tetap 1. Ini 1/4. Ini ya enggak? Berarti cepet banget kan ngedropnya, ya. Ya. Berarti elektron yang paling luar, paling ujung sana, dia mengalami apa? Gaya yang dialami tarik-menarik dengan inti atom gimana? Sangat lemah. Sekarang datanglah sekarang datanglah F. Apa yang terjadi F? F orangnya gimana? Bukan orang yang atomnya gimana? Elektron negatifnya tinggi. Artinya elektron negatifnya tinggi apa? Dia sangat kuat untuk menarik elektron. Nah, pertanyaannya tadi adalah, di antara molekul tersebut, kenapa hanya XF4 yang mempunyai C4? Tinjau dari sudut pandang VSEPR. Apa yang terjadi dengan VSEPR? Tetrahedral. Tetrahedral bentuknya seperti apa? C C-nya di sini, satu F-nya di sana, sama di sana, ya. Ya. Saya tanya, ini punya C4 enggak? Enggak punya C4, ya.
Ya, kalau Anda lihat ini, sedikit saya gambarkan lebih. C. Ya, jadi ini pada bidang, 2F ini pada bidang, yang F ini di belakang bidang, yang ini di depan bidang, mendekati pengamat. Gitu ya, bisa ngomongin mendekati pengamat, yang ini menjauhi pengamat. Jadi dia. Nah, operasi simetri, tadi udah kita sebut sebagai operasi simetri yang pertama adalah rotasi. Ya. Nah, operasi simetri yang kedua adalah refleksi. Nah, mungkin yang salah satu contoh yang cukup menarik itu adalah molekul air, ya, yang paling sederhana kita masuk ke dalam molekul air. Nah, balik lagi, untuk bisa Anda sampai pada materi simetri, Anda harus belajar, Anda harus paham tentang struktur molekul, ya, makanya VSEPR sangat penting, ya. Nah, air bentuk molekulnya apa? Band atau bengkok, ya. Jadi ini ada O, kemudian gitu ya. Nah, secara gampangnya, refleksi itu adalah sebuah operasi yang membagi bentuk molekul tersebut menjadi dua bagian yang tidak bisa dibedakan. Anda bagaimana caranya harus mengiris molekul tersebut sehingga dia tidak bisa lagi dibedakan, ya. Nah, kira-kira molekul air ini kita harus iris di mana sehingga dia mempunyai simetri refleksi. Di tengah, of course. Nah, istilahnya kalau tadi C untuk rotasi, maka untuk refleksi kita namakan sigma V. Nah, air ini dia mempunyai satu, ada nggak kemungkinan lain dia mempunyai bidang iris? Di mana? Dari bawah ke atas, gini ya. Nah, kalau mungkin Anda lihat seperti ini. Nah, itu. Sigma V, sigma. Nah, sigma V yang satu lagi kita sebut sebagai sigma V aksen. Nah, N24 kemudian oke. Yang kedua adalah BR4. B2 BR4. B2 BR4 ini agak bandel. Dia punya dua macam bentuk. Pertama adalah planar, yang kedua adalah staggered. Staggered itu seperti ini. Staggered itu aneh gitu loh ya. Yang planar itu kan harusnya ininya ke sini ya. Nah, staggered itu dia ininya gitu loh. Ya. Dia jadi apa ya, sebidang dengan dua atom B-nya, ya. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa B2BR4 dalam kondisi staggered, ya, ini mempunyai satu simetri lebih sedikit daripada B2F4 yang planar, ya. Oke. Ya, saya rasa sampai di sini kuliah kita. Silakan dikerjakan latihannya. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan ke asisten. Ya, terima kasih. Selamat sore dan selamat beristirahat. Demikian tadi rekaman cuplikan kegiatan belajar dan mengajar di kelas pada materi simetri molekul. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan rekaman micro teaching saya. Semoga Anda menyukainya.